sejajar mana? Apakah dari contoh salu kama ra'aitumuni usolli, kan seperti ini pada ibu rahmatillah Allah. Jadi sejajar antara ini ibu jari dengan telinga pada ibu. Ada yang seperti itu pada ibu. Iya, kan kemudian tapi yang tak boleh segitunya ini pada ibu. Cuma mengangkat tangan pun ya terjadi perbedaan pendapat juga Pak, mau mengangkat tangan. Nah, tapi yang dicontohkan Bapak dan Ibu Pak. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan, kadang-kadang perempuan segitu Pak Ibu. Tidak ada butuh itu kan ada itu Pak. Tapi memang ada itu Pak. Tidak ada sikit-sikit atau Allahu Akbar. Ada yang sampai latih itu Pak, Allahu Akbar kan? Ada banyak mengerti Allah. Atau juga Pak Ibu TA kan kuat loh Bapak Ibu rahmatillah Allah. Kalau terjadi musuh kan begitu aja Pak. Jadi takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Cuma posisinya saja yang berbeda Bapak dan Ibu, tapi menyatakan apakah rukun dan syarat kedua-duanya tetap bahagian dari kegiatan sholat Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takbir. Jadi tidak boleh terlalu begini. Tapi biar begini pada Ibu dirahmati atau sejajar ini. Jadi harus seperti itu Pak Ibu. Nah, ya Pak Ibu dirahmati. Kemudian Bapak dan Ibu berdiri. Nah, niat kemudian bertakbiratul ihram dan berdiri. Nah, jadi katakan sholat qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila memang awalnya sanggup berdiri Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, dia berdua. Kalau tidak sanggup duduk, boleh berbaring Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ada cara berdirinya tentu bertegak lurus Bapak dan Ibu. Atau tergantung Pak Ibu kalau ada karena unsur sakit, kan ada perbedaan pendapat berdirinya itu Pak. Yang penting tegak lurus berdirinya. Nah, sesuai kalau kondisi kita. Tapi kalau sakit tentu tidak bisa lurus itu tegak Pak. Artinya Pak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang keempat ini membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ustaz, kan ada yang waktu Covid baru berjalan-jalan. Itu sholat berjamaah nanti Pak. Itu nanti pembahasannya dalam sholat berjamaah. Sekarang itu sudah pernah juga diskusikan Pak Ibu, karena ada majelis ulama di situ ya memfatwakan istilahnya Bapak dan Ibu tentu yang bertanggung jawab nanti itu majelis ketinggiannya Pak, majelis ulama, karena memfatwakan sholat menjaga jarak karena dalam rangka menjaga kesehatan. Kita serahkan aja kalau perbedaan itu Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Tapi kalau dalam sejarah kan memang tidak ada berjarak gitu Pak. Kalau soal itu kita serahkan aja Pak ya. Karena itu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Terjadi perbedaannya ketika berjamaah lagi Pak Ibu. Jadi kalau seandainya sholat sendirian, siapa saja yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau sholat sendirian, tapi kalau dalam sholat berjamaah, maka itu boleh Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, man kana lahu imam. Artinya siapa yang memiliki imam, fa qiraatul imami lahu qiraatun. Jadi aku bacaan imam itulah bacaan makmum. Jadi Pak Ibu, jadi kalau dalam sholat berjamaah, maka apa yang dibaca oleh imam itu, maka itulah bacaan makmum. Tapi Bapak dan Ibu, Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, kalau
itu masih dalam kondisi sholat berjamaah masih membaca Al-Fatihah, ada maka dibaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Nah, itu betul-betul Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berjamaah menurut Imam Syafi'i, maka wajib membaca Al-Fatihah walaupun di belakang imam. Kalau seandainya imam selesai membaca, maka kita juga membaca selesai imam. Tapi kalau dalam ketika memang kita sudah takbir, lalu imam langsung rukuk juga, setelah kita takbir imam rukuk, maka di situ boleh tidak baca Al-Fatihah. Di satu sisi Bapak dan Ibu, kalau menurut Imam Syafi'i, maka awak tetap baca Al-Fatihah walaupun dalam sholat berjamaah. Jadi saya baca kepada Ibu, kan ada juga setelah imam tuh. Nah, kok baca Al-Fatihah dia? Dia. Tapi kalau tidak sempat baca Al-Fatihah, talambe, masbuk, itu bisa terhitung satu rakaat apabila kita sempat rukuk bersama imam. Nah, berarti kan tidak baca Al-Fatihah waktu itu. Dalam kondisi seperti itu menurut Imam Syafi'i tetap sah salatnya. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka dia juga tetap membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kan ada orang itu apa? Setelah amin, lalu ulang bismillah, baca Al-Fatihah dalam hati. Ustaz, mana yang lebih dianjurkan? Setelah imam selesai baca Al-Fatihah keseluruhan, baru baca atau berpenggal-penggal dengan ayat-ayatnya? Mana yang lebih dianjurkan? Pada pintu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu dari ini, Bapak dan Ibu misalnya wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi ada Bapak dan Ibu